Salam sejarah, salam budaya. Kembali lagi di channel Sinar Sejarah. Kali ini kita akan berisik, bicara asik bersama salah satu pelaku budaya yang ada di Mojokerto. Beliau adalah seorang pelaku budaya, juga menjadi wakil pengurus cabang Les Bumi di Mojokerto. Wakil ketua ya. Kali ini kita akan bincang-bincang ringan saja tentang kebudayaan. Mungkin belum kenalan nih Pak. Beliau adalah bernama Pak Rekso Aminoto, apa Ki Rekso Aminoto? Iya, Rekso. Ki Rekso Aminoto. Beliau adalah seorang pelaku budaya, juga menjadi wakil ketua PC Les Bumi Mojokerto. Jadi kali ini mungkin untuk mancing aja sih Pak ini. Mungkin pengalaman Bapak ketika menjadi seorang pelaku budaya, mungkin atau kesan Bapak atau pengalaman unik ketika jenengan itu misal mencari ilmu atau mencari ketika mondok di tempat atau berguru ke siapa, mungkin ke tempat-tempat yang mungkin dianggap sebagai tempat yang harus dilestarikan atau tempat cagar budaya, seperti itu. Mungkin pengalaman jenengan. Kalau kemarin yang sudah kita lakukan di daerah Kediri, di daerah Ngampel, desa Ngampel, Kecamatan Mojokerto, Kota Kediri. Di situ ada nama salah satu tokoh perjuang dengan nama Mbah Rawuh. Di situ orang di situ di kampung itu tidak tahu siapa Mbah Rawuh. Terus setelah kami kunjungi bersama guru kita Gus Baludin Mustaqim, Mbah Rawuh secara kasar akhirnya memunculkan siapa beliaunya yang asli. Setelah itu beliaunya matur bahwa Mbah Rawuh itu yang bergerak Syekh Nur Alam atau Syekh Ali Hasan Margondiguro. Ketika hall pertama belum kita expose, setelah hall kedua dari pihak keluarga mendatangkan Gus Reza, yang dari wakil sekretaris PWNU. Setelah itu alhamdulillah Mbah Rawuh sekarang kita cross check dengan data dari PJBM Pelestari Cagar Budaya Museum bahwa Mbah Syekh Nur Alam masih ada hubungan kerabat dengan Hamengkubuwono, karena itu bin Jayakusumo. Yang kedua yang di daerah Grogol Kediri, Kabupaten Kediri, itu yang orang taunya sana, kampung sana orang taunya Mbah Kerto, tapi yang aslinya Ki Ageng Jayakerto Wirotomo. Beliau salah satu murid kinasih Sunan Kalijogo atau sejajar dengan Sunan Padan Aran Klaten. Tapi untuk saat ini belum kita expose untuk lebih mengerucut karena masih ada sekat-sekat yang harus kita untuk diangkat. Berarti salah satu istilahnya tugas dari seorang pemerhati budaya itu berarti salah satunya adalah mengungkap mensokehkan istilahnya. Mensokehkan. Iya, jadi kita tarik dari data sekunder, data spiritual menjadi data primer kan, harus ada dua itu harus. Kalau sudah data primer sudah lengkap, tinggal melaporkan saja. Itu yang di daerah Kediri yang kami lakukan. Untuk daerah Mojokerto kemarin kunjungan bersama tim Arek Mojopahit ke Sendang Sigit di Desa Pungging, Kecamatan Pungging. Mungkin nanti kita lebih spesifik karena di sana sudah bekerja dengan pemerintah desa dan Pak Lurahnya sudah oke untuk menjadi wisata religi. Oh, berarti salah satu tugas pemerhati budaya adalah menciptakan tempat yang dianggap nanti bisa menjadi wisata religi atau mengungkap tokoh-tokoh yang mungkin dianggap sangat berpengaruh dalam suatu daerah. Ya, nanti memperkenalkan ini daerah desa ini ada ininya, situsnya ini,
nanti biar menjadi aset desa kan. Ya. Kearifan lokal itu diangkat kita kerjasama dengan kemarin dengan kampus mana itu ada lembaga kajian dari UNIM, dari terus Mbak Jito termasuk itu kan, kita kemarin bertiga, Mas Novi sama yang dari UNIM, Wakil Dekan UNIM itu Mbak Jito kemarin bertiga. Itu adalah salah satu dari mungkin Tim di luar peran Pak Rekso ini dalam mengungkap atau memartikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Tadi sudah di Kediri, sudah kemudian di Mojokerto. Mungkin ada pengalaman lain ketika Bapak itu bertualang lah istilahnya ke tempat-tempat yang mungkin Bapak singgahi, entah itu di luar Jawa atau di luar negeri. Mungkin bisa berbagi sama teman bahwa apa sih tugas pemerhati budaya itu sebenarnya seperti apa, atau memang ada peran khusus dalam kebudayaan untuk mengungkap sejarah-sejarah atau kebudayaan-kebudayaan yang memang belum dikenal sama orang-orang. Mungkin sedikit cerita tentang pengalaman sebagai pemerhati budaya, atau gimana sih tugas jenengan ketika di lapangan. Kalau kita bergabung dengan istilahnya spiritual atau telaku atau orang musafir, itu biasanya kalau sudah tugasnya memperkenalkan, jadi harus ikhlas lah. Kalau mengangkat seseorang di sini ada tokoh nasional atau tokoh zaman dulu yang perlu diungkap, ya monggo. Setelah itu dari pihak pelaku ini sudah istilahnya tidak mau berkecimpung, sudah diserahkan. Seperti itu harus lenggono kan. Jadi ketika jenengan mengungkap suatu tokoh yang dianggap punya peran di masyarakat, mungkin ada kerjasama dengan pemerintah atau bagaimana, Pak? Ya pasti itu kan, untuk mencari data primernya itu kita harus bersama dengan pihak setempat yang mempunyai wewenang, dan tetap desa berkompeten akan hal ini. Berarti yang selama ini sudah dilakukan jenengan itu ya tadi ada yang di Kediri tadi dua tokoh ya. Kemudian yang di Mojokerto di Sendang Sigit itu. Kalau di Kediri kita biasa dikiran Majelis Zikir Al-Khodiri itu. Ashabul Jannah itu kita untuk kirim doa lah kepada leluhur di sana. Berarti Bapak selama ini tinggal di Kediri juga di Mojokerto? Iya, karena sejarah paling sepuh, sejarah cikal bakal kerajaan Nusantara kan ada di Kediri. Mungkin ada sedikit penjelasan lah. Mungkin ada perbedaan budaya antara Kediri sama Mojokerto atau persamaan selama Pak Rekso ini tinggal di Kediri juga tinggal di Mojokerto. Dari dua daerah ini mungkin ada persamaan budaya atau ada keunikan sendiri antara daerah Mojokerto sama daerah Kediri. Kediri lebih istilahnya lebih lengkap sebenarnya sana. Tetap kan awal mula kerajaan Majapahit kan dari sana kan, dari Daha. Rentetannya itu tidak bisa kita pungkiri, dan kita harus istilahnya pihak sini harus sowan ke sana untuk menghargai lah. Itu yang saya ketahui. Kalau berarti Pak Rekso ini asli Kediri? Trawulan. Asli Trawulan. Saya asli Trawulan tapi pengen mempelajari Kediri. Sampai di Kediri ini saya membuat komunitas masyarakat adat Nusantara. Kemarin waktu pengukuhan 2018 ada di wisata sumber air Ngadiluwe. Ngadiluwe yang berbatasan sama Tulungagung. Wisata sumber air. Sana masyarakat antusias, sangat antusias. Jadi memang benar tugas pemerhati budaya itu memang melestarikan kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur itu. Mungkin ada lagi Pak, kisah
unik lah, atau cerita unik ketika Bapak melakukan perjalanan-perjalanan itu. Pengalaman apa ya, entah itu pengalaman spiritual atau pengalaman-pengalaman yang mengesankan bagi jenengan. Kita ini saja nih, berbagi informasi, sharing aja. Mungkin dari pengalaman jenengan mungkin bisa nanti dipakai untuk motivasi teman-teman supaya lebih lagi memperhatikan warisan budaya nenek moyang. Iya, kalau kita kita harus kompak lah. Saya harus kompak, rukun guyub kalau kita dalam berkomunitas kan. Untuk yang generasi muda ini, saya berharap untuk mempelajari aksara. Ya, itu pesan saya agar kita dalam mempelajari sejarah benar-benar paham, gak tembung jare, gak tembung. Nah, nanti saya berharap setiap daerah itu punya sekolah aksara untuk mengcross-check data ini yang di lapangan benar-benar bukan katanya dari YouTube atau dari dari yang lain lah. Nah, untuk itu kami kemarin pernah membahas agar berharap dinas terkait atau Pemda ini bekerja sama dengan dinas pendidikan, ya baik NU maupun pemerintahan, untuk membuat sekolah aksara ini, terutama di Mojokerto sebagai basis peninggalan Majapahit. Nah, karena di luar negeri, di Leiden sama Birmingham, Inggris, masih banyak manuskrip yang belum kita pelajari, yang perlu kita ambil untuk dibawa ke sini lagi. Itu yang berarti masih banyak termasuk sumber-sumber sejarah yang belum dibaca atau direkonstruksi lagi dari naskah-naskah kuno yang berada di luar negeri. Seperti itu mungkin. Iya, Pak. Iya. Jadi banyak yang harus kita, itu yang tugas utama. Ya memang selama ini di hampir jarang sih di setiap sekolah itu belajar tentang aksara-aksara itu hampir jarang. Ya memang benar. Mulai mungkin kalau misal dulu peninggalan warisan Nusantara itu dari aksara mungkin Bali kuno, Jawa kuno atau Sunda kuno. Iya. Sejarawan harus paham aksara. Ya untuk itu rumusnya. Mencari data primernya. Iya. Merekonstruksi peristiwa dengan sumber naskah. Mungkin cukup bicara kali ini, berisik kali ini, mungkin bisa dilanjutkan lain waktu. Terakhir Pak, untuk pesan lagi buat generasi muda, kan sekarang banyak anak-anak itu karena perkembangan zaman milenial sehingga mereka mainannya HP, kemudian ketika ada kayak seperti yang baru ini di Kumitir, penggalian tentang situs Kumitir, itu kan sangat perlu untuk anak-anak diketahui, untuk anak sekarang diketahui bahwa dulu itu Indonesia itu pernah mempunyai warisan yang sangat megah. Mungkin dari jenengan pesanlah buat teman-teman supaya nanti agar siapa tahu nanti teman-teman bisa termotivasi untuk memperhatikan atau melestarikan warisan budaya. Ya, pesan saya untuk anak-anak tetap harus melek sejarah. Jangan gampang terprovokasi sejarah yang dari luar lah. Yang terakhir, melek aksara. Saya berharap generasi yang di bawah saya bisa mempelajari aksara, itu yang penting, karena kalau kita bicara sejarah pasti berbicara aksara. Itu rumus yang penting. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak, mungkin cukup. Mungkin ini nanti bisa menjadi informasi yang menarik buat teman-teman tentang bagaimana sih tugas pemerhati budaya, atau bagaimana kita menanggapi tentang warisan budaya, apa yang kita lakukan itu. Mungkin cukup berisik kali ini bicara asik dengan Pak Rekso. Sekian, jangan lupa untuk tetap ikuti channel Sinar Sejarah dengan cara subscribe, like, atau share.
Mungkin semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada informasi yang mungkin keliru bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Salam sejarah, salam budaya. Terima kasih.